Saya juga pernah merasakan hal itu ya, takut keluar rumah, takut bepergian jauh, takut kumat, takut keramaian. Banyak orang tuh bukan makin senang, malah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Masih bersama saya di Wawan channel, di Wawan Cibinong lah ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang takut orang keluar rumah ya. Keluar rumah, jadi keluar dari zona nyaman lah ya, keluar dari zona nyaman, memberanikan diri untuk keluar rumah itu harus dipaksain ya gitu. Bagi orang yang penderita GERD, anxiety, psikosomatis ini kan berlebih cemasnya kan gitu. Jadi artinya apabila dia dari keluar zona nyaman, takut keluar rumah, takutnya kambuh, takutnya di jalan takut pingsan, pas begitu kumat nggak deket ke rumah sakit kayak gitu. Kita belajar keluar dari zona nyaman, karena memang sakit ini berkaitan dengan pemikiran kita yang berlebih, kecemasan yang berlebih. Jadi hal-hal yang belum terjadi udah kita pikirkan gitu rupanya ya. Ya selama saya menderita GERD dan anxiety ini, saya juga pernah merasakan hal itu ya, takut keluar rumah, takut bepergian jauh, takut kumat, takut keramaian. Banyak orang tuh bukan makin senang, malah takutan kayak seperti itu. Takut suara sound system lah, apalagi ada acara kondangan gitu kan, ada hiburannya gitu, itu takut banget itu, takut sama sekali gitu. Terus ada orang berita kematian gitu, itu takut banget. Itu saya alami gitu, hari demi hari, bulan demi bulan. Saya juga merasa nggak enak juga ya, nggak betah itu di dalam rumah, terus muter di situ juga kayak seperti itu. Saya memberanikan diri untuk keluar rumah. Apapun yang terjadi, apapun yang ini, saya harus memberanikan diri tetap keluar rumah. Karena kalau nggak dilatih memberanikan diri, ya tetap di rumah terus. Itu pikiran kita berkecamuk dalam otak kita, takut terjadi ini, padahal nggak terjadi ya, seperti itu. Buat bagi penderita GERD dan anxiety itu, cobalah kita berlatih sedikit demi sedikit kita untuk keluar rumah, keluar dari zona nyaman. Hal yang kita takutin itu sebetulnya tidak akan terjadi gitu. Hal yang kita khawatir berlebih itu tidak akan bakal terjadi, seperti kayak gitu ya. Saya sudah merasakan hal itu ya, ibaratnya saya beranikan diri, saya keluar, bahkan bawa motor pun saya takut lah waktu itu. Dulu biasa berangkat jauh-jauh lah, sekarang bawa motor cuma hampir 100 meter aja dulu takut. Tapi sekarang saya beranikan diri, berlatih pelan-pelan ya, seminggu 3 kali 2 kali lah gitu. Kalau emang yang masih sakit kayak gitu, memberanikan diri keluarlah dari zona nyaman itu. Apalagi sampai keluar keringat ya, itu alhamdulillah ibaratnya agak sedikit enakan. Kita bisa ngobrol sama teman-teman kita dulu yang pada nanyain kemana selama ini ya, kita bisa ngobrol lah kurang lebih 10 menit 20 menit gitu. Dan yang lebih efektif lagi, kalau emang mau memberanikan diri keluar dari zona nyaman ya, kita menjalankan ibadah sholat tentunya itu kalau bisa berjamaah di masjid ataupun mushola. Itu sangat efektif banget kayak gitu. Kita berlatih jalan-jalan, keduanya kita berlatih untuk keluar rumah sambil sholat berjamaah. Itu kan bagian dari keluar juga ya, keluar dari zona nyaman gitu. Insya Allah ntar pelan hari demi hari itu ada perkembangan walaupun masih yang dirasa
ngos-ngosan, dada kiri celekit-celekit, tapi ntar udah terbiasa ya seperti kayak gitu. Udah terbiasa, lama-lama ntar kembali normal lagi seperti apa yang dulu sebelum kita kena penyakit asam lambung, GERD dan anxiety ya seperti kayak gitu. Cobalah untuk memberanikan diri keluar dari zona nyaman, keluar rumah ibaratnya. Jangan berdiam diri terus di rumah, karena berdiam diri di rumah itu kayaknya bete gitu ya, kayak bete gitu, mikirin penyakit apa ya gitu aja terus setiap hari. Yang kalau saya rasakan dulu kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nggak nyaman sih, nyaman di zona nyaman dalam rumah kita gitu ya, cuman ya kagak nyaman yang dirasa di dalam tubuh kita ini, banyak yang dirasa kayak seperti itu ya. Banyak aja dah ya, mungkin yang bagi penderita GERD dan anxiety disorder ini banyak lah pasti pernah merasakan sensasi-sensasi dalam kehidupan kita sehari apa yang dirasakan gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita emang berlatih kita untuk keluar rumah, keluar dari zona nyaman di dalam ya, ibaratnya ada celah lah, ibarat ada celah untuk memberanikan diri kita bisa keluar rumah. Terlama kelamaan terbiasa, nggak ada rasa takut pingsan, nggak ada rasa kambuh, nggak ada rasa gimana, ntar merasa nyaman aja ibaratnya seperti itu. Karena kita sudah berbulan-bulan, ada yang pernah, kalau saya baca di sosmed itu ya ada yang setahun nggak keluar rumah, ada seperti itu ya. Tergantung dari diri kita juga, kita ya mau nggak ibaratnya untuk apa namanya, untuk kesembuhan buat diri kita gitu. Dari intinya dari diri kita juga buat kesembuhan itu. Obat adalah sebagai syariat gitu, obat syariat perantara, hakikatnya Allah yang menyembuhin semuanya ya. Tergantung dari kita, semangat dan tidaknya, rutin dan tidaknya, rajin dan tidaknya, itu tergantung dari diri kita. Emang kalau dirasakan terus setiap hari ya udah nggak bisa keluar rumah, tetap hawa ketakutan terus, yakin dah saya mah. Kalau nggak kita diri kita yang latih diri kita sendiri ya seperti itu. Oke ya, segitu aja, nanti kita lanjut lagi di season berikutnya. Mudah-mudahan buat bagi yang masih sakit, yang menderita asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis, cepat diberi kesembuhan, cepat diberi jalan ibaratnya buat pengobatan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang udah sembuh, berbagi pengalaman tentang penyakit ini. Kasihan yang belum sembuh, belum pada bisa aktivitas, udah gitu juga tabungan habis. Tabungan habis semua, berobat semua dah ibaratnya. Kasih saran dan motivasi buat yang udah sembuh ya, dengan catatan jangan lupa berdoa kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah yang menyembuhkan kita. Apapun jenis obatnya, baik itu murah maupun mahal, itu hanya syariat, hanya lantaran dan sabab seperti itu. Hakikatnya Allah semuanya yang menyembuhkan. Oke, segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.